Baik, selamat pagi bagi seluruh anak didik kami dan salam sehat. Apa kabar hari ini? Saya berharap kita semua dalam kondisi sehat sehingga kita dapat melakukan aktivitas kita. Teristimewa pembelajaran kita, pembelajaran geografi hari ini dengan baik. Nah, untuk mengawali pembelajaran kita di awal tahun ajaran yang baru ini, sebagai bab yang pertama topik kita geografi, yaitu tentang konektivitas antar ruang dan waktu. Nah, untuk pertemuan yang pertama kali ini, kita hanya akan mempelajari konsep ruang, di mana tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah diharapkan kalian mampu nanti memahami konsep ruang, memahami distribusi ruang, serta mampu memahami pola ruang. Jadi diharapkan ketika kita nanti selesai belajar geografi pada pertemuan yang pertama ini, kalian diharapkan sudah memahami konsep ruang, distribusi ruang, serta pola ruang. Itu maksudnya tujuan pembelajaran. Artinya ada target yang harus kita capai selama pembelajaran geografi di pertemuan yang pertama ini. Demikian juga nanti untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya, kita tetap pasti memiliki target pembelajaran yang harus kita capai, begitu ya. Nah, yang pertama sekali kita lihat dulu konsep ruang ya. Tetapi sebelum kita membahas atau mempelajari lebih jauh tentang konsep ruang ini, tentang pengertian dari ruang ini, coba kita perhatikan beberapa kalimat berikut ini. Di sini saya buat 4 kalimat. Kalimat yang pertama, ada, ini seorang anak atau seseorang gitu ya, lahir di kota Pontianak pada tanggal 22 Juli tahun 2001. Lalu kalimat kedua, Palu dan Donggala hancur akibat gempa bumi dan tsunami yang terjadi pada September 2018. Kalimat ketiga, puing-puing pesawat Adam Air yang mengalami kecelakaan itu akhirnya ditemukan pada awal bulan Juli 2018. Lalu ada kalimat terakhir di sini, saya akan pergi berlibur ke Bali saat liburan nanti. Nah, dari keempat kalimat ini kita bisa simpulkan bahwa segala peristiwa, segala kejadian yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari selalu berkaitan dengan ruang dan waktu gitu ya. Selalu dikaitkan dengan ruang dan waktu ya. Coba kita lihat kalimat pertama. Ruangnya di sini adalah kota Pontianak gitu ya. Sekilas ruang itu adalah tempat ya. Ruang itu bisa kita ibaratkan sebagai tempat. Kota Pontianak merupakan ruang, kemudian tanggal 22 Juli 2001 itulah waktu. Nah, di kalimat kedua, Palu dan Donggala itu ruang. Kemudian September 2018 itu waktu. Lalu di kalimat ketiga, di sini ditemukan begitu ya, berarti ada ruangnya ya, ada tempat ditemukannya pasti ada. Nah, kemudian Juli 2018 itulah waktunya. Lalu di kalimat yang terakhir, saya akan pergi berlibur ke Bali. Bali ini sebagai ruang, kemudian waktunya adalah saat liburan gitu ya. Saat kita memiliki waktu liburan, waktu senggang, itulah waktunya atau konsep waktunya. Nah, sekali lagi kita bisa simpulkan bahwa segala peristiwa kejadian yang kita alami selalu dikaitkan dengan ruang dan waktu ya. Coba kita perhatikan lebih jauh mengenai pengertian atau konsep dasar dari ruang.
Secara umum, ruang bisa kita artikan sebagai wadah atau tempat seperti yang saya sebutkan tadi, yang meliputi daratan, perairan. Perairan itu bisa berupa laut, danau, sungai, termasuk juga udara, serta yang terdapat di dalam bumi. Ya, jadi inilah semuanya ruang. Wadah atau tempat bisa meliputi daratan, perairan, udara, termasuk yang ada di dalam bumi, di bawah permukaan bumi maksudnya ya. Nah, ruang tentunya bermanfaat bagi manusia sebagai tempat untuk melakukan berbagai kegiatan dan pekerjaan sehari-hari. Jadi intinya bahwa ruang itu bermanfaat bagi kita gunakan sebagai tempat untuk melakukan kegiatan kita sehari-hari. Apa misalnya kegiatan kita sehari-hari? Belajar, kemudian makan, tidur, melakukan aktivitas harian, begitu ya. Nah, selanjutnya ada 3 jenis ruang yang dipahami oleh manusia. Ruang yang pertama adalah ruang absolut, lalu yang kedua ruang relatif, yang ketiga ruang relasional. Nah, seperti apa ini? Kita akan membahasnya satu persatu ya. Kita bahas yang pertama, ruang absolut. Nah, ruang absolut merupakan suatu tempat yang ditunjukkan menurut garis lintang dan garis bujur. Artinya bahwa tempat itu ditunjukkan menurut lintangnya berapa, bujurnya berapa, begitu ya. Nah, lebih jauh apa itu garis lintang dan garis bujur, begitu ya. Mungkin di pelajaran IPS waktu SD kalian sudah pernah mempelajari pengertian garis lintang dan garis bujur ya. Tetapi saya akan menjelaskannya kembali, di mana bahwa garis lintang kita bisa artikan sebagai garis horizontal atau garis yang mendatar pada peta, atau bisa juga kita lihat di globe ya, yang sejajar dengan garis khatulistiwa. Nah, kemudian garis lintang ini dinyatakan atau dituliskan dengan satuan derajat ya. Nah, di mana angka-angka dari derajat lintang ini dimulai dari 0 derajat sampai 90 derajat. Jadi di belahan bumi utara itu ada 0 derajat sampai 90 derajat. Itu dinyatakan dalam lintang utara, begitu ya. Kemudian di belahan bumi selatan ada juga dari 0 sampai 90 derajat, dinyatakan dalam satuan lintang selatan ya, derajat lintang selatan. Jadi sekali lagi, lintang terbesar itu adalah 90. Jadi tidak ada lintang 91 apalagi lintang 100, begitu ya. Terbesarnya adalah lintang 90. 90 itu sudah di kutub utara atau kutub selatan. Sedangkan lintang 0 derajat itu itulah yang kita namakan dengan garis khatulistiwa atau ekuator ya. Nah, adapun garis bujur ini adalah garis yang vertikal ya, atau yang tegak pada peta. Bisa juga kita temukan di globe yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan ya. Lalu garis bujur dinyatakan atau dituliskan dalam satuan derajat juga ya, di mana angka-angkanya terdiri dari 0 sampai 180 ya. Jadi berbeda dengan lintang, di mana angkanya tadi hanya 0 sampai 90. Kalau bujur 0 sampai 180. 0 sampai 180 ke timur, kemudian 0 sampai 180 derajat ke barat gitu ya. Nah, coba perhatikan gambar ini. Nah, di mana bisa kita amati kutub utara itu warna merah yang sebelah atas ya. Kemudian kutub selatan warna merah sebelah bawah. Kemudian garis yang vertikal ini adalah garis bujur. Kemudian garis yang
berada di tengah ini yang horizontal atau mendatar ini adalah garis khatulistiwa yang berada di tengah. Yang sejajar dengan garis khatulistiwa itulah garis lintang tadi ya. Bagian utaranya khatulistiwa dinyatakan dalam lintang utara, kemudian bagian selatannya khatulistiwa dinyatakan dalam lintang selatan ya. Bisa kita lihat juga dalam gambar peta berikut ini ya. Jadi pada peta ini kita bisa lihat bahwa lintang itu tertinggi 90 baik di kutub utara maupun kutub selatan, sedangkan bujur tertingginya 180 baik sebelah timur maupun sebelah barat. Jadi garis yang merah inilah garis bujur 0 derajat. Kalau garis bujur 0 derajat itu pas dia berada di kota Greenwich ya, di Inggris ya. Makanya sering kita mendengar GMT, Greenwich Meridian Time, pedoman waktu dunia, karena memang derajat bujurnya 0 derajat ya. Sedangkan yang garis warna biru ini merupakan 0 derajat lintang yang kita kenal tadi dengan garis ekuator atau garis khatulistiwa ya. Sekali lagi, di bagian utara garis khatulistiwa dinyatakan dengan LO, lintang utara. Bagian selatan khatulistiwa dinyatakan dalam LS, lintang selatan. Kemudian bagian baratnya kota Greenwich dinyatakan dalam bujur barat, sedangkan sebelah timurnya kota Greenwich dinyatakan dalam bujur timur ya. Coba kita lihat contoh-contoh dari ruang absolut itu seperti apa. Kita lihat contoh yang pertama. Indonesia misalnya merupakan ruang atau tempat yang terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Artinya Indonesia dinyatakan dalam satuan lintang dan bujur ya, derajat lintang dan derajat bujurnya. Itu contoh pertama. Contoh kedua, Amerika Serikat misalnya merupakan suatu ruang yang terletak pada 24 derajat lintang utara sampai 70 derajat lintang utara. Jadi semua daerah Amerika Serikat itu berada di utaranya khatulistiwa gitu ya, berada di lintang utara semuanya. Dan antara 172 derajat bujur barat, ini bujur barat ya, salah ketik ya, BB harusnya ya, sampai 66 derajat bujur barat ya. Itu contoh kedua. Lalu contoh ketiga, Australia merupakan ruang yang terletak pada 10 derajat lintang selatan sampai 43 derajat lintang selatan. Kebalikannya ya, kebalikan dari Amerika Serikat tadi ya, bahwa Australia semuanya berada di lintang selatan karena memang berada di selatannya khatulistiwa ya. Dan 113 derajat bujur timur sampai 153 derajat bujur timur ya. Semuanya berada di belahan bumi timur ya. Sama dengan Indonesia, di mana juga Indonesia semuanya berada di bujur timur ya. Itulah contoh dan pengertian dari ruang absolut. Sekarang kita lanjut dengan ruang yang kedua, yaitu ruang relatif. Nah, ruang relatif kita bisa artikan sebagai suatu tempat yang dihubungkan atau dibandingkan dengan tempat lain. Suatu tempat yang dihubungkan dengan tempat lain ya. Nah, jadi ruang relatif ini tentu dipengaruhi oleh biaya transportasi dan waktu tempuh ke tempat tersebut ya. Misalnya kita hubungkan antara tempat di Kota Medan dengan tempat di Kota Binjai, atau
kita hubungkan antara tempat tinggal kita dengan tempat sekolah atau lokasi sekolah, begitu ya. Seberapa banyak biaya transportasi yang kita perlukan dari rumah ke sekolah misalnya. Kemudian seberapa lama kita tempuh waktunya dari rumah ke sekolah atau sebaliknya. Itulah ruang relatif ya. Tempat yang dihubungkan dengan tempat lain ya. Nah, berbeda dengan ruang absolut yang sifatnya tidak berubah atau kondisi di ruang absolut yang sifatnya tetap. Kalau ruang relatif itu sifatnya berubah-ubah ya. Karena apa? Karena dipengaruhi oleh kondisi transportasi dan waktu tempuh tadi ya. Coba kita perhatikan contohnya biar lebih jelas. Misalnya gini, kota Binjai merupakan tempat yang dapat ditempuh dalam 1 jam dari kota Medan. Artinya kalau kita berkendara dari Medan ke Binjai, kita bisa menempuhnya dalam 1 jam perjalanan. Nah, waktu yang 1 jam ini kan bisa berubah-ubah ya, tergantung kepadatan kendaraan di jalan raya misalnya. Semakin padat jalan rayanya, maka kita akan semakin lambat jalannya, tidak akan tercapai 1 jam begitu ya. Bisa lebih dari 1 jam, bahkan bisa sampai 1,5 jam gitu kan. Nah, sudah padat kendaraannya, macet lah istilahnya, rusak jalannya lagi, atau kendaraan kita rusak lagi ya, kempes ban lah, kerusakan mesin lah ya, kadang-kadang itu bisa semakin memperlambat kita untuk menempuh kota Binjai-nya ya. Jangankan 1,5 jam, bisa sampai 3 jam baru sampai di Binjai. Karena apa? Karena dipengaruhi oleh faktor-faktor kondisi transportasi yang tadi ya. Nah, itulah contoh dari ruang relatif ya. Jika ada pertanyaan, kalian nanti bisa menanyakannya di bagian komentar ya. Saya akan menjawab setiap pertanyaan yang ada pada komentar ya. Termasuk juga guru lain nanti akan menjawab pertanyaan kalian. Maka jika kalian masih kurang mengerti, silakan buat pertanyaannya di bagian komentar ya. Sekarang kita lanjut dulu pembelajaran kita. Bagian C, yaitu ruang relasional. Secara umum, ruang relasional ini merupakan tempat yang berkaitan dengan kegiatan manusia, ya, relasi manusia dengan kegiatan sehari-hari, ya, tempat yang berhubungan dengan kegiatan manusia sehari-hari. Nah, ruang relasional ini terbentuk karena manusia memilah-milah atau membeda-bedakan tempat-tempat kegiatan manusia sehari-hari ya, seperti yang tadi. Nah, manusia membedakan, misalnya ya, manusia membedakan antara tempat kerja, tempat belajar, tempat beristirahat atau tempat tinggal ya, dan tempat kegiatan yang lainnya ya. Walaupun kadang-kadang ya sampai sekarang pun masih ada memang orang yang tempat bekerjanya dengan tempat tinggalnya sama misalnya, tetapi sebagian besar tempat bekerja dengan tempat tinggal tentu berbeda ya bagi sebagian orang ya. Nah, kita lihat contohnya. SMP Sutomo 1 merupakan tempat belajar bagi siswa dan tempat mengajar bagi guru, karena bagi siswa punya relasi dengan SMP Sutomo 1 sebagai tempat belajar gitu ya. Sedangkan bagi guru punya relasi dengan SMP Sutomo 1 sebagai tempat mengajar. Jadi itu yang dikatakan dengan ruang relasional yang tadi ya. Nah, sekarang kita lanjut dengan distribusi ruang. Secara umum distribusi ruang adalah keberadaan objek-objek sejenis, keberadaan objek-objek yang serupa yang terdapat pada suatu tempat. Jadi, kita bisa simpulkan bahwa distribusi ruang atau penyebaran objek di ruang bisa kita amati apabila objek tersebut jumlahnya lebih dari satu ya. Apabila jumlahnya banyak. Jadi kalau hanya satu objeknya, tidak bisa kita kaji, tidak bisa kita amati distribusinya atau persebarannya. Karena lebih dari satu, maka
bisa kita amati persebarannya ya. Lebih jelas coba kita lihat contohnya. Hutan terdapat di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua. Nah, dari sini kita bisa lihat distribusi hutan di Indonesia, persebaran hutan di Indonesia. Ada di Sumatera, ada di Jawa, ada di Kalimantan, Sulawesi, Papua, gitu ya. Lalu contoh kedua, di Sumatera Utara ada Gunung Sinabung, tepatnya di Kabupaten Karo ya. Di Jawa ada Gunung Bromo dan Gunung Kelut. Di Sulawesi ada Gunung Tondano. Di Kepulauan Nusa Tenggara ada Gunung Tambora. Di Papua ada Gunung Puncak Jaya. Nah, ini berarti persebaran gunung api di Indonesia. Persebaran gunung aktif di Indonesia ya. Karena gunung-gunung yang saya buat di sini adalah gunung api yang aktif. Walaupun bukan hanya ini sebenarnya gunung aktif di Indonesia ya. Ini hanya beberapa yang saya sebutkan ya. Nah, itulah dia distribusi ruang. Kita lanjut yang ketiga atau yang terakhir ini ya. Yang terakhir pertemuan kita hari ini yaitu pola ruang. Nah, secara umum pola ruang merupakan susunan objek-objek atau benda-benda yang terdapat pada suatu tempat ya. Sekali lagi, pola ruang itu berarti susunan objek yang terdapat pada suatu tempat. Nah, objek-objek yang ada pada suatu tempat dapat tersusun atau terpola tadi ya secara memanjang ya. Tersusun secara memanjang linear lah itu ya. Kemudian bisa juga tersusun secara mengelompok apabila sifatnya berdekatan gitu ya, mengelompok. Bisa juga tersusun secara menyebar, tersebar karena berjauhan biasanya ya, tersebar. Dan kondisi-kondisi yang lainnya ya, sesuai dengan susunan dari objek yang tadi atau benda-benda yang tadi ya. Nah, pola ruang dapat dibedakan menjadi 3 ya. Yang pertama ada pola titik, susunan secara titik gitu ya. Nah, pola titik ini digunakan untuk mengamati keberadaan seperti gunung misalnya ya, kota, gedung ibadah, dan lainnya. Kalau misalnya di peta kita melihat gunung, itu berarti pola yang digunakan adalah pola titik. Kalau di peta kita bisa lihat gambar gunung itu segitiga ya. Kalau gambar kota ada yang lingkaran warna hitam, ada yang segi 4 warna hitam ya. Gambar gedung ibadah juga. Nah, jadi ini semuanya sifatnya titik ya, menggunakan pola titik. Lalu pola yang kedua adalah pola garis. Ini digunakan untuk mengamati susunan rumah. Misalnya ya, digunakan untuk mengamati susunan rumah di desa yang ada di sekitar jalan raya. Jadi kalau kalian pernah ke pedesaan misalnya, rumah-rumah yang ada di sana itu, terutama rumah yang berada di sekitar jalan raya, sekitar lintas jalan itu, memanjang ya, memanjang mengikuti alur jalan rayanya ya. Biasanya rumah-rumah di pedesaan itu menghadap ke jalan raya dan berjejer mengikuti jalan rayanya ya, linear garis ya. Kemudian bisa juga digunakan untuk mengamati bentuk sungai yang memanjang, bentuk rel kereta api yang memanjang, dan objek yang lain yang sifatnya linear atau memanjang ya. Lalu pola yang terakhir, jenis pola yang terakhir adalah pola areal. Ini pola areal ini biasanya digunakan untuk mengamati objek yang sifatnya memiliki luas ya. Misalnya luas hutan, berarti pola areal yang digunakan. Luas areal zona merah misalnya penyebaran COVID-19, maka pola areal yang digunakan ya. Dan objek yang lain yang sifatnya memiliki luas. Nah, itulah dia tentang pola ruang, baik pengertiannya maupun jenis-jenisnya.
Ya, berakhir sudah pembelajaran kita hari ini. Nah, sekarang sekali lagi saya mau menekankan kepada kita semua, jika kalian belum mengerti, memahami isi materi di video pembelajaran ini mulai dari awal hingga akhir, tentu saya rasa kalian pasti ada yang kurang dimengerti gitu ya. Maka silakan buat pertanyaan kalian di bagian komentar ya. Akhir kata saya mengucapkan selamat belajar, semangat belajar, dan teruslah belajar.